Namaku Alia. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Raka, lelaki yang dulu semua orang bilang sempurna, tampan, mapan, perhatian. Semua terlihat indah di mata orang lain. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Kulihat Raka masih terlelap. Entah kenapa, pemandangan itu selalu membuatku jatuh cinta lagi. Aku mengusap pelan rambutnya. Bangun, nanti telat kantor, kataku manja. Ia membuka mata dan tersenyum tipis. Lalu bangkit setengah malas. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, roti panggang, dan kopi hitam kesukaannya. Kami mengobrol ringan tentang pekerjaan. Lalu sedikit bercanda soal tetangga sebelah yang suka ribut malam-malam. Tidak ada yang janggal. Semuanya terasa seperti keluarga harmonis khas iklan televisi. Saat ia pamit kerja, ia mengecup keningku pelan. Nanti pulang sore. Ya, jangan lupa makan, katanya lembut. Hatiku hangat. Aku melanjutkan hari dengan mengurus rumah, mencuci, sedikit bersih-bersih, lalu duduk sambil menyeruput kopi. Sederhana, tapi tenang. Sore harinya Raka pulang tepat waktu. Kami makan malam bersama, sambil menonton acara TV favorit. Sesekali ia menatapku, sambil tersenyum. Aku balas memeluk lengannya. Tidak ada pikiran buruk. Tidak ada curiga. Hubungan kami memang tidak sempurna, tapi selalu terasa cukup. Malam itu, sebelum tidur, ia berkata sambil memelukku dari belakang. Aku senang punya istri sebaik kamu. Aku hanya tersenyum. Aku juga senang punya suami sebaik kamu. Benar-benar terasa hangat, damai, romantis. Aku pikir, tidak ada hal yang akan merusak semua ini. Tapi, aku salah besar. Masih belum terjadi apa-apa. Masih semuanya baik-baik saja. Aku hanya belum tahu. Badai sudah bergerak cepat ke arah rumah ini. Aku mulai merasakan angin dingin itu. Pertama-tama dari hal kecil. Pagi ini Raka bangun lebih cepat dariku. Jarang sekali ia begitu. Ketika aku keluar kamar dengan mata masih mengantuk, ia sudah rapi dengan kemeja biru favoritnya, yang biasanya hanya dipakai kalau ada meeting penting. Sayang, kok buru-buru? Tanyaku sambil menguap. Ia kaget sedikit, seperti tidak menyangka aku bangun secepat itu. Ah, iya, banyak kerjaan. Meeting pagi. Nada suaranya terdengar canggung, atau aku cuma terlalu peka. Aku menyiapkan kopi untuknya. Tapi entah kenapa ia terlihat gelisah. Ponselnya berkali-kali bergetar. Tapi ia hanya mengintip lalu mematikannya. Seperti takut aku melihat. Aku meneguk air liur. Jariku mulai dingin. Siapa? Tanyaku ringan. Mencoba bernada biasa. Oh, hanya grup kantor. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Ia menelan sarapan dengan terburu-buru, lalu pamit tanpa cium kening. Hanya lambaian tangan dari jauh. Aku diam. Ada sesuatu yang terasa tidak sinkron. Siang harinya, aku membersihkan ruang keluarga. Aku lupa menaruh jaketnya kemarin malam. Jetiku bawa ke kamar gantinya. Saat memasukkan jaket ke dalam lemari, aku menemukan sesuatu di saku kanan. Resi laundry hotel. Dengan tanggal kemarin. Aku berhenti bernapas sesaat. Kenapa harus hotel? Aku mencoba mengabaikan pikiran buruk. Mencoba membenarkan semuanya. Barangkali rapat. Barangkali acara kantor. Aku menenangkan diriku sendiri. Tapi resi ini seperti tangan yang mencengkeram dadaku erat. Malamnya, ketika ia pulang, aku bertanya santai. Kok ada resi laundry hotel di jaketmu? Raka membeku 3 detik. Tatapannya melambat. Oh itu, fasilitas kantor. Biasalah. Jawabnya terlalu santai untuk seseorang yang baru saja tersudut. Aku tersenyum kecil. Hah? Iya. Benar. Tapi hatiku terasa menyusut. Seperti ada jarak setipis kertas. Tapi cukup tajam untuk melukai. Sebelum tidur, aku menoleh padanya. Kamu baik-baik aja, kan? Ia menepuk kepalaku pelan. Tentu. Kenapa? Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi saat ia tertidur, ponselnya kembali berkedip pelan. Layar menampilkan satu nama. Bianca. Jantungku berhenti berdetak setengah detik. Aku mematung di tepi ranjang. Tubuhku kaku seperti patung. Dan saat itu juga, aku sadar, badai tidak hanya bergerak ke arah rumah ini. Badai sudah mengetuk pintu. Dan bodohnya aku yang malah membuka pintunya perlahan.
Aku menatap layar ponsel Raka dengan tangan gemetar. Nama, Bianca. Terasa seperti belati yang ditancapkan tepat di dadaku. Ada gelembung pesan belum kubuka. Nafasku tercekat. Aku sempat ragu. Kalau aku buka, mungkin aku tidak akan pernah sama lagi. Tapi jempolku bergerak sendiri. Sudah sampai rumah. Sayang, jangan lupa mandi ya. Baunya masih nempel. Dunia seperti berhenti. Tulisan itu menampar pipiku, membakar tenggorokan, mematahkan sesuatu di dalam dada. Mata berkaca, lutut lemas. Aku menutup ponsel itu cepat-cepat, saat Raka hanya bergeser sedikit dalam tidur. Jantungku memukul dinding dada seperti palu. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata sembab. Raka menatapku dengan wajah bingung. Kamu kurang tidur? Tanyanya. Aku hanya tersenyum kaku. Agak migrain. Ia mengusap pundakku singkat. Jangan dipikirin yang berat-berat. Ucapan itu terasa ironis. Saat ia mandi, aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Suara air mengalir, dan samar-samar tercium wangi parfum asing manis. Elegan, bukan parfumku. Hatiku mencicit seperti kaca retak. Siang hari, aku memutuskan diam, tidak menuduh, tidak bertanya. Aku hanya memperhatikan. Saat ia pulang, aku beralasan ingin mengambil barangnya di mobil. Ia kelihatan panik sepersekian detik, tapi langsung menyembunyikannya. Ngapain? Biar aku aja, aku sekalian ambil payung yang ketinggalan. Ujarku datar. Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya menyerah, dan memberikan kunci. Aku melangkah keluar. Nafasku berat. Begitu pintu mobil terbuka, aroma parfum itu lagi-lagi menyerang hidungku. Manis, menusuk, mual. Aku membuka kantong kecil di belakang jok. Ada sesuatu di dalamnya. Lip balm merah muda tisu. Dengan noda lipstik tanganku bergetar hebat. Aku memejamkan mata. Benang-benang logika sudah terjalin jelas. Tiba-tiba suara Raka terdengar di belakangku. Alia, aku menoleh perlahan. Senyum palsuku tergambar tipis. Kamu, ada yang mau jelaskan? Raka mematung. Matanya berkelana. Mencari jawaban. Ada jeda 1 detik dan 1 detik itu cukup menunjukkan kebenaran yang selama ini kusembunyikan dalam doa. Ia membuka mulut. Tetapi sebelum kata-kata keluar, aku berkata pelan. Jawab, jujur, atau aku pergi. Angin malam berhembus dingin. Daun-daun bergemerisik seperti saksi. Tatapannya berkedip, goyah. Dan di sanalah episode ini berhenti di antara kebenaran yang menganga dan kebohongan yang siap meledak. Raka menelan ludah, tampak gugup. Matanya berkedip cepat, seperti mencari-cari cara untuk selamat. Alia, itu cuma punya teman kantor. Katanya terbata. Teman kantor. Lip balm merah muda. Parfum wanita yang melekat di joknya. Nada suaranya terdengar seperti kaca retak rapuh, tapi memaksa terlihat utuh. Teman kantor. Ulangku. Pelan. Atau wanita yang manggil kamu sayang. Tubuhnya menegang. Napasnya terhenti sepersekian detik. Lalu ia merogoh dadanya, memasang ekspresi gusar. Kenapa buka-buka HP-ku? Pertanyaan klasik menyerang balik. Aku menahan tawa getir. Lelaki yang bersalah selalu mendadak jadi korban. Aku cuma ingin tahu, kenapa istriku dicintai setengah hati. Raka memalingkan wajah, mengusap tengkuknya. Itu bukan gerakan gugup, itu gerakan tertangkap basah. Aku tahu betul gesture itu. Aku ada kerjaan. Besok kita omongin, katanya, sebelum mengambil kunci dari tanganku dan menuju pintu rumah. Aku mematung. Ia pergi begitu saja, menyisakanku di depan mobil, dengan hati yang remuk dan dada yang sesak. Malamnya, rumah seperti kuburan, sunyi, dingin. Aku duduk di kursi ruang makan, dengan secangkir teh yang sudah dingin. Raka di kamar kerja. Tidak ada percakapan, tidak ada request maaf, hanya jeda panjang yang menyakitkan. Aku membuka galeri HP-ku, menatap foto-foto kami ulang tahun, anniversary, liburan. Semua senyum di sana terasa palsu. Tiba-tiba, air mata jatuh pelan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Kalau kamu mau tahu kebenaran soal suamimu, aku bisa bantu. Jantungku melonjak. Suara wanita dingin, tajam, penuh percaya diri. Aku siapa? Tanyaku panik. Aku orang yang pernah dekat dengan suamimu. Bibirku membatu. Dunia seperti mengecil, menyempit di tenggorokanku.
Temui aku besok di kafe Jalan Merpati. Jam 3 sore. Sendiri. Aku terdiam. Tidak mampu berkata apa-apa. Sebelum panggilan terputus, wanita itu berbisik lirih seperti racun. Kamu pantas tahu. Siapa Raka sebenarnya? Klik. Sunyi kembali. Aku memeluk tubuhku sendiri. Malam itu, aku tidak tidur. Pikiran berputar. Kata-katanya bergaung seperti mantra gelap. Dan keesokan paginya, saat Raka pulang terlambat, aku hanya menatapnya diam-diam. Dia tidak tahu bahwa api kecil di hatiku mulai memakan habis kepercayaanku. Badai itu akhirnya mulai menjebol atap rumah ini. Dan ketika atapnya mulai bocor, air pertama yang jatuh langsung mengguyur hatiku. Keesokan harinya, aku duduk di dalam kafe Jalan Merpati. Tangan gemetar memegang gelas kopi yang mulai dingin. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Aroma kopi tidak menenangkan sama sekali, justru semakin membuatku gelisah. Pintu kafe terbuka. Seorang wanita masuk. Tinggi. Rambut panjang sebahu. Bibir merah muda. Wangi parfumnya menyelinap ke hidungku persis seperti yang kucium di mobil Raka. Dadaku langsung melesak. Wanita itu berjalan mendekat, duduk di depanku tanpa diminta. Kamu Alia. Suaranya bukan bertanya. Itu pernyataan. Tegas. Pasti. Aku mengangguk pelan. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak manis, lebih ke senyum kemenangan. Namaku Bianca. Nama itu alone membuat tengkuku dingin. Nama itu ada di layar ponsel Raka. Dengan ikon, aku menelan ludah yang terasa seperti batu. Aku mau kamu tahu satu hal. Bianca membuka percakapan. Aku tidak datang untuk rebut suamimu. Hatiku berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti duri yang tertusuk manis. Kalau begitu, kenapa kamu menghubungiku? Tanyaku dingin. Bianca mencondongkan tubuh. Karena aku pernah berada di posisimu. Aku tercekat. Dia menghela napas panjang. Lalu mulai bercerita. 3 tahun lalu, aku punya suami yang sering pulang terlambat. Parfum wanita, cat aneh, alasan meeting mendadak. Semua ada. Aku bodoh. Aku percaya. Sampai aku menemukan dia di mobil bersama perempuan lain. Aku menggenggam rokku erat. Ini terdengar terlalu familiar. Mereka bilang cuma teman kantor. Lanjutnya, suara gemetar. Ternyata itu selingkuhannya selama setahun. Aku tertegun, tenggorokanku kering. Dan tahu apa yang paling sakit? Bianca menatapku tajam. Si wanita ketiga itu merasa dirinya korban. Padahal, dialah pelakunya. Aku menunduk. Mataku memanas. Aku tidak bilang Raka selingkuh. Tapi tanda-tandanya sama. Aku menghela napas berat. Aku ingin menyangkal. Aku ingin marah, tapi kata-katanya adalah belati kebenaran. Bianca lalu mengambil sesuatu dari tasnya, foto. Tanganku bergetar saat ku terima. Foto itu memperlihatkan Raka berdiri di lobi hotel dengan seorang wanita. Rambut panjang, tangan saling menggenggam. Jantungku jatuh ke dasar perut. Ini bukan asumsi, bukan kecurigaan. Ini bukti visual. Bianca berkata pelan. Aku tidak mau kamu jeti aku. 3 tahun lalu, aku terlambat menyadari, aku cuma mau kamu siap. Aku menutup mulut dengan tangan, air mata tak terbendung. Kenapa kamu bantu aku? Bisikku. Bianca menatapku dengan mata yang lelah. Karena tidak ada yang bantu aku dulu. Saat aku keluar dari kafe, dunia terasa berat. Mobil-mobil lewat, orang-orang tertawa, tapi semuanya tampak buram. Suara Bianca terus terngiang. Aku pulang dengan langkah kosong. Begitu masuk rumah, Raka sedang duduk di sofa menonton TV. Seolah tidak ada badai. Kamu dari mana? Tanyanya ringan. Aku berdiri diam, menatapnya seperti melihat sosok asing. Huruf-huruf di mulutku nyaris keluar. Aku tahu, tapi yang keluar hanyalah belanja. Raka tersenyum dan kembali menatap TV. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu pelan. Di balik pintu itu, aku jatuh ke lantai menangis tanpa suara. Hari ini, atap rumahku resmi roboh, dan begitu atap itu jatuh, hujan derasnya langsung menghantam hatiku tanpa ampun. Aku duduk bersandar pada pintu kamar. Air mata menetes tanpa suara. Tubuhku bergetar seperti daun tersapu angin. Rasa sakit itu perihnya, bukan seperti tertusuk, tapi seperti disayat perlahan. Dadaku sesak, tenggorokanku panas. Aku menggigit bibir, agar tidak mengeluarkan suara. Dari luar, ku dengar suara televisi masih menyala. Raka tertawa kecil pada acara komedi. Sementara aku
terpuruk dalam gelap. Kontras itu menyayat. Setelah tangisku reda sedikit, aku bangkit perlahan. Berjalan ke kamar mandi, untuk mencuci wajah. Ku tatap diriku di cermin mata bengkak. Pipi basah. Apa kurangku? Bisikku pada refleksi. Pertanyaan usang yang selalu membuat istri kalah. Malam itu, aku diam. Makan malam. Tidak. Ngobrol. Tidak. Raka beberapa kali mengetuk pintu. Alia, kamu kenapa? Sakit? Aku menjawab datar. Kepala pusing. Itu bukan bohong. Rasanya memecah. Iya, suara langkah menjauh. Tak ada pintu yang didobrak. Tak ada pelukan yang dipaksa. Dia menerima terlalu mudah. Dan itulah yang paling sakit. Keesokan paginya, saat sarapan, aku duduk dengan wajah pucat. Raka datang ke meja sambil memegang ponsel. Sibuk membalas pesan. Sayang, kamu besok ikut acara kantor enggak? Ada gathering kecil. Gathering, hotel, perempuan, detak jantungku naik. Aku nggak enak badan. Jawabku, oke. Katanya ringan, terlalu cepat, terlalu lega. Aku menatapnya diam-diam. Tatapannya ke ponsel, lebih hangat daripada tatapannya ke mataku. Saat ia pergi bekerja, aku melihat pintu tertutup pelan. Sunyi menyelimuti rumah seperti kabut. Aku duduk lama di meja makan, memandangi cangkir kopi dingin. Ada rasa getir yang menggeluti lidah. Tiba-tiba, HP-ku kembali berbunyi. Nomor tak dikenal. Kau sudah lihat fotonya. Kau bisa pilih. Diam, atau lakukan sesuatu. Itu suara Bianca. Apa maksudmu? Tanyaku. Berusaha menahan emosi. Aku punya lokasi lain. Kamera CCTV. Bukti kuat. Tapi kalau kau tidak siap, saya siap. Potongku cepat, terkejut oleh keberanian diri sendiri. Bianca terdiam sejenak, lalu berkata, baik, malam ini, 8 PM, Hotel Venora lantai 3. Koridor Timur. Bawa dirimu, bukan amarahmu. Hatinya ketat, dingin tajam. Ada dendam di balik suaranya. Akan ada seseorang yang menunggu. Lanjutnya, orang yang juga sedang terluka oleh wanita yang sama. Terluka oleh wanita yang sama. Aku mematung. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini pola, jebakan. Ada lebih dari 2 korban. Saat malam tiba, aku berdandan rapi. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk terlihat tegar. Raka menatapku bingung. Kamu mau kemana? Aku tersenyum tipis. Ketemu teman. Dia mengangguk tanpa tanya lebih jauh. Lagi-lagi, terlalu mudah. Aku melangkah keluar rumah. Udara malam menggigit kulitku. Dan saat pintu mobil tertutup, aku sadar. Malam ini adalah awal dari kebenaran. Dan kebenaran itu biasanya tidak datang mengetuk. Dia menerjang pintu. Aku tiba di Hotel Venora jam 19:58. 2 menit sebelum jadwal. Tanganku dingin. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Lampu lobi hotel temaram. Elegan. Tapi bagiku terasa seperti ruang operasi dingin. Menyakitkan. Aku naik ke lantai 3 dengan lift. Setiap detik terasa seperti tetes hujan pada kulit luka. Koridor timur sepi. Karpet merah marun membentang. Sunyi. Menyeramkan. Di ujung koridor, berdiri seorang lelaki bercelana hitam. Kemeja putih. Wajah sendu. Dia menatapku, seolah sudah mengenalku seumur hidup. Kamu Alia. Suaranya serak. Aku mengangguk ragu. Iya. Dia menghela napas berat. Lalu berkata, aku Dimas. Suami dari wanita yang kamu lihat di foto. Dadaku bergetar. Wanita itu bukan sembarang orang. Serigala berbulu parfum mewah. Aku curiga istriku selingkuh. Lanjut Dimas. Dan semua jejak mengarah ke suamimu. Tengkuku menegang. Ini bukan ketakutan biasa, ini teror emosional. Kami berjalan pelan menyusuri koridor. Dimas menunjuk ke arah CCTV kecil di sudut langit-langit. Aku hak rekamannya. Katanya datar. Aku terkejut. Kau hak CCTV. Tatapannya menajam. Kalau cinta diserang, semua hal jadi mungkin. Dia menyalakan laptop kecil dari tasnya. Di layar rekaman koridor muncul. Aku melihat sosok familiar. Raka, kemeja abu-abu, senyum tipis. Di sampingnya, wanita itu, rambut panjang, lipstik merah, tertawa pelan. Mereka menggenggam tangan, seperti pasangan muda jatuh cinta. Dadaku runtuh. Aku pikir cuma aku. Bisikku. Dimas menahan napas. Aku juga, tapi lihat ini.
Dia mempercepat rekaman beberapa menit. Di frame berikutnya, pintu salah satu kamar terbuka. Wanita itu menarik Raka masuk. Raka tidak menolak, justru memegang pinggangnya. Tubuhku membeku, seperti disiram es cair. Air mata mengumpul. Dimas menunduk. Suaranya berat. Mereka sudah melakukannya berbulan-bulan. Istriku selalu bilang overtime. Sekarang, aku tahu overtime versi mereka. Aku menggertakkan rahang perih. Marah. Jijik. Hancur. Semuanya bercampur. Kenapa kamu tunjukkan ini ke aku? Tanyaku serak. Dimas menatapku. Karena kamu butuh bukti. Tanpa bukti, kamu akan kalah dalam cerita yang mereka manipulasi. Kata-katanya menusuk. Benar, aku istri yang pintar, bukan istri yang pasrah. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dari ujung lain koridor. Kami refleks sembunyi di balik pilar besar. Langkah sepatu tumit terdengar. Wangi parfum asing menyapu udara. Wanita itu keluar dari kamar sendirian. Dia tersenyum kecil, sambil merapikan rambut. Beberapa detik kemudian, pintu kamar berbeda terbuka. Raka keluar, mengintip kiri kanan cepat. Tubuhku seperti roboh ke lantai. Mereka keluar terpisah, agar tidak ketahuan. Metode para penjudi dosa. Dimas mengepalkan tangan. Urat lehernya tegang. Sekarang kamu lihat sendiri, katanya pelan. Aku menutup mulut dengan tangan, agar tidak menangis keras. Dimas menatap mataku. Kau punya dua pilihan. Alia, diam, atau hancurkan keduanya. Aku memejamkan mata, air mata jatuh keras. Dan ketika aku buka mata, genggaman tanganku berubah. Lebih kencang, lebih tegas. Aku tidak akan diam. Kataku perlahan. Tapi pasti. Dimas mengangguk. Tepat. Kami turun bersama dengan lift, tanpa bicara lagi. Hanya diam, dipenuhi dendam sunyi. Saat aku sampai rumah, Raka sudah tertidur atau pura-pura tidur. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap punggungnya. Dalam hati, aku berbisik. Selamat tinggal, Alia yang naif. Karena malam ini aku resmi menjadi istri yang terjaga. Dan ketika aku membuka mata, dunia yang sama, tiba-tiba terlihat berbeda, lebih gelap, lebih dingin, lebih penuh noda. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh, bukan sedih seperti biasanya, tapi kosong, seperti hatiku mencabut diri dari tubuh. Aku menatap punggung Raka yang masih tidur. Dulu, punggung itu tempatku bersandar. Sekarang, itu dinding batu yang menyembunyikan rahasia busuk. Aku turun ke dapur, menyalakan kompor, membuat sarapan seperti biasanya. Telur, roti, kopi. Gerakanku mekanis, tanpa rasa, seperti robot. Raka muncul beberapa menit kemudian. Rambut sedikit berantakan, wajah lesu, atau mungkin itu wajah bersalah. Pagi, sapanya. Aku tersenyum tipis, bukan manis, lebih seperti topeng. Pagi, dia duduk. Aku memperhatikan gerak-geriknya, mata gelisah, tangan gemetar sedikit. Dia tahu aku tahu sesuatu, atau dia takut ketahuan. Semalam kamu pulang jam berapa? Tanyaku ringan, tapi mematikan. Jam 11. Rapat internal. Jawabnya sambil menghindari tatapanku. Rapat internal. Di hotel. Dengan wanita. Perselingkuhan profesional. Rupanya, aku meneguk kopiku pelan. Uapnya menampar bibirku yang pecah. Aku harap rapatnya lancar. Nada suaraku datar, dingin, tapi terselip racun halus. Raka mengangguk cepat. Iya, berjalan baik. Kami makan tanpa suara. Sunyi di antara denting sendok. Aku menahan senyum pahit. Kalau ini film, penonton sudah ingin melempar kursi ke layar. Siang hari, aku duduk di kamar, membuka laptop. Email masuk dari Dimas. Subjek, format bukti, isinya video dari CCTV, screen capture chat, foto hotel dan timestamp. Gunakan jika ia menyangkal. Dadaku nyeri. Sakitnya menjalar sampai ujung jari. Tapi aku mendownload semuanya. Aku balas. Terima kasih. Aku akan lakukan sesuatu. Dimas membalas singkat. Kita sama-sama korban. Aku terdiam. Kata korban menempel di hatiku seperti stiker kejahatan. Malam tiba. Raka mandi lama sekali. Terlalu lama. Lebih lama dari biasanya. Aku duduk di sofa, menunggu. Menggeser jendela cat di ponselnya yang bergetar. Nama? Bianca. Pesan terbaru? Aku tunggu kamu besok.
Sayang, jangan lupa bawa baju cadangan. Tanganku gemetar. Bukan karena cemburu tapi karena jijik. Dia keluar kamar mandi dengan rambut basah. Wajah bersih. Aroma sabun kuat. Aroma menutupi jejak parfum asing. Aku tidur dulu, ya? Katanya singkat. Aku berdiri di depannya. Raka, nada suaraku tegas tanpa gemetar. Dia berhenti. Menelan ludah. Aku menatap matanya dalam. Kamu yakin? Tidak ada yang perlu kamu ceritakan padaku? Dia mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku mendekat. Gak ada hal tersembunyi. Dia tertawa-tawa gugup. Kamu capek, Alia. Aku memicingkan mata. Kamu sangat jago berperan. Dia mematung. Senyumannya hilang seperti terbakar. Besok, kataku pelan, kita bicara. Raka melangkah mundur sedikit takut. Perubahan itu terlihat jelas. Aku menutup percakapan dengan satu kalimat. Aku sudah terbangun. Raka, wajahnya pucat. Dia tahu aku tahu. Ia masuk kamar tanpa kata. Pintu tertutup keras. Aku menjatuhkan tubuhku ke sofa. Menghela napas panjang. Besok adalah hari penghakiman pertama. Aku siap, karena istri yang terjaga, tidak pernah tidur lagi, diranjang kebohongan. Dan sejak malam itu, setiap detik terasa seperti pisau yang mengupas lapisan topeng Raka, sedikit demi sedikit. Pagi ini, suasana meja makan seperti ruang interogasi. Aku menatapnya lembut tapi tatapanku menusuk. Raka menunduk. Gelisah. Besok kamu nggak perlu ikut gathering kantor. Katanya tiba-tiba. Tanpa aku tanya, alisku terangkat pelan. Kenapa? Ya, cuma merasa kamu butuh istirahat. Jawabnya canggung. Istirahat? Atau takut aku akan melihat mereka di sana? Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar sedikit. Dia tahu aku berubah. Dan perubahan ini menakutkan bagi pelaku kebohongan. Saat ia pergi kerja, aku duduk di ruang keluarga, mengumpulkan bukti lagi. Cat CCTV, foto lobi hotel, record koridor, pesan Bianca, screen capture chat Raka semua teratur rapi di folder laptop bernama Endgame Ironis. Seperti nama untuk akhir permainan. Sore hari, aku mendapat pesan dari Bianca. Gathering kantor besok bukan sekadar acara. Itu pembuktian. Pembuktian, ada sesuatu yang aneh. Ini seperti panggung. Malamnya, ketika Raka pulang, aku mencium aroma asing lagi, bukan sabun mandi, sebuah aroma parfum perempuan, bercampur dengan rasa panik dalam gerakannya. Aku menahan napas. Ada yang berbeda. Tanyaku sopan. Dia terkejut. Enggak. Kenapa? Aku mendekat, mengendus halus, lalu tersenyum. Parfummu baru. Dia tercekat. Oh, iya, kantor. Ada yang kasih tester. Tester? Di leher. Di kerah. Bohongannya semakin kreatif. Tengah malam, aku tidak bisa tidur. Kuambil ponsel. Raka pelan-pelan. Kupinjam senter kecil untuk membuka kunci sidik jari. Lewat jarinya yang tertidur, layar terbuka. Aku membuka chat Bianca. Dan di sana deretan pesan yang menjijikan. Aku kangen kamu. Semalam luar biasa. Besok aku mau kamu pakai kemeja abu-abu. Kamu seksi pakainya. Dadaku hancur. Hancur sampai serpihan kecilnya tajam seperti kaca. Video call log, voice note manja, foto kamar hotel. Semua ada. Tanganku bergetar. Aku screenshot semuanya satu persatu sebelum keluar dari chat. Tiba-tiba, tanganmu ngapain? Suaranya terdengar parau dari tempat tidur. Aku menoleh pelan. Raka sudah bangun. Matanya terbelalak. Sunyi yang menakutkan mengisi kamar. Kamu sengaja buka HP ku lagi. Bentaknya. Setengah berbisik, agar tetangga tak dengar. Aku menutup ponsel. Memeluknya ke dada. Aku hanya mengumpulkan yang sudah kamu tinggalkan berserakan. Raka bangkit marah. Wajahnya merah. Itu privasi. Pekiknya. Aku berdiri. Menatap tajam. Privasi untuk selingkuh. Tubuhnya membeku. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata yang tepat. Tidak ada alasan rapih. Tidak ada drama. Hanya kebodohan terlacak. Air mata jatuh. Dari mataku. Tidak. Dari miliknya. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Katanya bergetar. Aku terkekeh lirih. Suara patah. Aku sudah menonton rekaman hotel. Raka, dia mematung benar-benar membatu. Pupil matanya membesar. Nafasnya memburu. Keringat menetes. Postur lelaki bersalah. 1 detik cukup memukul jantungnya. Aku
Suaranya pecah. Dia lemas. Kaki goyah. Aku menatapnya dengan campuran jijik dan sedih. Besok di gathering kantor aku akan menyelesaikannya. Dan di ujung tatapan itu, aku berkata pelan, ini baru permulaan. Raka menatapku dengan wajah takut-takut kehilangan. Takut terungkap. Takut dihancurkan. Karena malam ini ranjang kebohongannya robek. Dan aku sudah siap menarik benang terakhirnya. Benang itu tipis. Tapi ketika ku tarik, seluruh kain kebohongan Raka mulai sobek dari ujung ke ujung. Suara robeknya terdengar jelas di dalam jiwaku, pilihan terakhir yang menyakitkan. Tapi perlu. Pagi ini, Raka bangun dengan wajah pucat. Matanya sembab. Bibirnya kering. Dia tidak tidur. Aku bisa lihat dari cara ia berjalan kacau. Takut. Gelisah. Alia, kita bisa ngomong baik-baik. Suaranya pelan, seperti takut menyalakan bom. Aku meletakkan gelas kopi dengan tenang. Silakan bicaranya. Dia duduk. Tangan saling meremas. Aku hilaf. Katanya akhirnya. Hilaf. Kata favorit semua pengkhianat. Aku menatap lurus kalem. Tapi bukan lembut. Hilaf sekali. Tanyaku pelan. Dia terdiam. 2 kali. Suaraku tetap datar. Masih diam. 3, 4, atau. Sejak kapan? Nada suaraku naik perlahan. Seperti air yang mulai mendidih. Raka mengusap wajah. Minggu lalu. Cuma sekali. Aku terkekeh pendek. Getir. Mematikan. Lucunya. Rekaman CCTV bilang kamu masuk kamar itu 4 kali di bulan ini. Raka seperti tertembak. Wajahnya merah padam. Kamu, cek hotel. Suaranya meninggi. Kenapa? Takut ketahuan? Balasku dingin. Dia bangkit. Kursi terseret keras. Ini privasi hubungan kantor. Tolong. Raka. Aku berdiri. Jangan hina otak saya. Suara kami pecah. Rumah bergema. Aku cuma cari hiburan. Kalimat itu meluncur dari mulutnya tanpa kontrol. Aku terpaku. Hiburan. Jati tubuh wanita lain. Hiburan. Tatapan intim. Hiburan. Menghancurkan hati istri sendiri. Hiburan. Aku tersenyum tapi mataku basah. Dan aku apa bagimu? Tanyaku pelan. Orang yang masak. Bersihin rumah. Temani tidur. Gratis. Raka terdiam. Tidak bisa jawab. Karena jawaban jujurnya. Iya, emosi memuncak. Napas kami berat. Alia, aku sayang kamu. Katanya tiba-tiba. Sayang, kata paling murahan di mulut pengkhianat. Sayang. Tapi selingkuh. Aku bertanya. Suara gemetar. Itu beda. Dia membentak. Aku memukul meja. Bedanya di mana? Sepi. Senjata terjatuh. Dialah yang mengunci opsi. Mata kami saling menatap, 2 jiwa yang dulu bersatu. Kini, musuh di arena, aku gak bisa pilih kalau kamu terus kayak gini. Desahnya. Ada kalimat pematah hati. Kalau kamu terus curiga, aku bakal pergi. Curiga, aku punya bukti. Aku menghela napas. Mundur 2 langkah. Pergi, Raka mematung. Kata itu memukul dadanya. Apa, kalau aku jadi beban curigamu? Pergilah. Suara hatiku teriak tapi bibirku tegar. Raka menatapku lama. Matanya berkaca. Ini pertama kalinya. Dia benar-benar terlihat takut kehilangan. Hei, tolong, kita tenang dulu. Ucapnya lirih. Mendekat. Aku mundur. Sentuh aku sekali lagi. Aku panggil pengacara. Wajahnya runtuh. Kami berdiri begitu dekat. Tapi terasa seperti 2 planet yang orbitnya patah. Rumah sunyi. Jam berdetak. Napasku berat. Dan ketika ketegangan mencapai puncak, ponsel Raka berbunyi. Layar menyala. Nama? Bianca. Pesan. Kamu jadi datang siang ini. Aku rindu pelukmu. Aku mematung. Raka juga. Tatapan kami bertemu kembali. Dan di matanya, aku melihat ketakutan maut. Tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jati rindu pelukmu juga. Tanyaku lirih. Air mata akhirnya jatuh dari pipiku. Raka gemetar. Alia, aku bisa jelaskan. Penjelasan? Butir kaca. Aku menatapnya tajam. Besok, aku ikut gathering kantor. Raka tercekat. Dia tahu permainan berubah. Alia, aku memotong. Besok, seluruh kantor akan tahu siapa kalian. Dan sebelum dia sempat bicara, aku berbalik, menuju kamar. Meninggalkannya berdiri dengan wajah hancur. Karena hari ini, benang terakhir sudah terputus. Dan benang yang terputus, tidak akan kembali utuh. Ia jatuh ke tanah. Diinjak.
dan hilang bentuknya selamanya. Pagi ini, rumah terasa seperti bom yang menunggu untuk meledak. Tidak ada obrolan, tidak ada tatapan, hanya napas berat yang bergesekan dengan dinding. Aku siap berangkat ke gathering kantor. Dress sederhana, make up tipis, rambut disisir rapi, simplisitas yang menyimpan badai. Raka menatapku dari sofa dengan mata memerah. Ketakutan menempel di wajahnya seperti bayangan gelap. Kamu beneran mau ikut? Tanyanya. Suara pecah. Aku merapikan tas tanpa menoleh. Tentu. Dia bergerak mendekat, panik. Alia, please, jangan bikin malu aku. Aku mendadak berhenti. Kalimat itu menusuk. Jangan bikin malu aku. Aku berbalik perlahan. Takut malu, harusnya takut saat melakukan. Bukan saat ketahuan. Wajahnya memucat. Dia terdiam. Aku melangkah keluar. Hotel tempat gathering ramai. Musik lembut mengalun. Pelayan mondar-mandir membawa minuman. Rekan kerja saling sapa. Aku berjalan masuk. Semua kepala menoleh. Bukan karena aku cantik tapi karena istri sah muncul di teritorial selingkuh. Dimas sudah menunggu di sudut ruangan. Mengenakan jas hitam. Ia mengangguk singkat saat melihatku. Kita mulai. Tanyanya tenang. Aku menarik napas. Mulai. Kami bergerak ke arah meja panjang tempat sejumlah karyawan berkumpul. Tawa pecah. Percakapan hangat. Dan di tengah keramaian itu, aku melihatnya, Bianca, gaun ketat, rambut terurai, wajah percaya diri seperti ratu. Pesta, dia tertawa-tawa, yang kemarin ku tonton di rekaman CCTV. Raka muncul beberapa detik. Kemudian, tatapannya langsung membeku saat melihatku, hening sesaat menyelimuti area kecil itu. Langkah kami saling mendekat. 3 orang di panggung pertempuran sosial. Aku tersenyum sopan. Siang, semuanya, sejumlah rekan kerja, menatap bingung. Ada bisik-bisik samar. Alia, salah satu rekan heran. Bianca menyunggingkan senyum manis palsu seperti gigi plastik. Oh, ini istri Raka ya? Akhirnya bertemu. Katanya ramah. Tapi aku tahu racunnya tersembunyi. Aku mendekat. Menatap matanya langsung. Ah, jati ini wanita kantor itu. Beberapa karyawan terbatuk. Gelisah. Energi ruangan berubah tegang. Panas. Memukul udara. Bianca berkedip. Panik sepersekian detik. Tapi wajahnya cepat kembali datar. Aku nggak paham maksudmu. Aku mengeluarkan ponsel. Menampilkan screenshot chat manja. Tangan-tangan. Di dekat kami menutupi mulut. Bisikan. Menyebar seperti api liar. Aku rindu pelukmu. Semalam luar biasa. Bawa baju cadangan. Warna wajah Bianca menghilang. Raka bergerak mendekat tegang. Alia, cukup. Aku memandangnya tajam. Tidak, ini baru mulai. Dimas maju. Mengangkat laptop. Menampilkan rekaman. CCTV. Koridor hotel. Tangan menggenggam. Pintu kamar tertutup bersama. Seluruh ruangan tercengang. Syak menyebar. Respek runtuh satu persatu. Bos perusahaan muncul dari kerumunan. Wajah murka. Apa ini? Raka. Di hotel saat jam kerja. Dengan karyawan. Raka ternganga tak mampu bicara. Bianca gemetar. Air mata muncul. Aku, ini silakan jelaskan pada istrimu. Potongku. Aku berbalik. Hendak pergi. Tapi sebelum langkahku jauh. Bianca berteriak lirih. Aku sayang dia. Setitik. Semua hening. Aku berhenti. Menoleh perlahan. Sayang. Suara lirih tapi pedas. Aku mendekat. Sejarak 3 senti dari wajahnya. Kalau sayang, kalian akan jujur. Bukan menyelinap seperti tikus. Bianca menggigit bibir hancur. Aku menatap keduanya. Selamat menikmati rasa malu ini. Dan aku berjalan keluar pelan punggung tegak. Kepala tinggi. Setiap langkahku adalah putusan pengadilan. Karena di panggung ini, aku bukan lagi korban. Aku adalah hakim tanpa palu. Menjatuhkan vonis dengan kebenaran. Dan vonis itu tidak hanya mengetuk meja. Tapi menghantam hati mereka keras. Tanpa belas kasih, aku berjalan keluar dari ballroom hotel dengan langkah yang stabil. Suara bisik-bisik, tatapan kaget, dan hembusan napas kecewa menyusul dari belakang. Semua terasa seperti soundtrack kemenangan pahit. Di lorong sepi, langkah kaki seseorang menyusul cepat. Alia, tunggu, itu suara Raka putus asa. Tercekik panik, aku berhenti. Tidak berbalik, please. Dengerin aku, katanya nyaris memohon. Pelan.
Aku menoleh. Wajahnya hancur merah, basah, berkeringat. Tangannya terjulur seolah memohon seteguk maaf. Kenapa? Tanyaku pelan. Aku bodoh. Katanya. Air matanya jatuh. Aku cuma kesepian. Kesepian. Di rumah dengan istrinya sendiri. Aku menghela napas berat. Kamu kesepian? Karena kamu berhenti bicara sama aku. Kamu berhenti melihat aku. Kamu berhenti menganggapku ada. Dia menutup wajahnya, dengan telapak tangan menangis tertahan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Suaranya pecah. Aku menatapnya lama. Kalau kamu nggak mau kehilangan. Aku mendekat sedikit. Hampir berbisik. Kenapa kamu lepaskan aku di tangan wanita lain? Raka jatuh terduduk di lantai lorong. Terisak seperti anak kecil. Tangisnya menyayat. Tapi terlambat. Bianca nggak berarti apa-apa. Teriaknya. Aku menahan tawa pahit. Seseorang yang tidak berarti, tidak kamu peluk di hotel. Raka terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi kata-kata mati di tenggorokan. Dari ujung lorong, suara sepatu tumit terdengar. Bianca datang. Wajah kacau. Matanya sembab. Maskara mengalir seperti tinta kebohongan yang luntur. Alia. Aku suaranya serak. Rapuh. Aku menatapnya dingin. Diam. Dia membeku. Ketakutan nyata muncul di matanya. Kalau kamu minta maaf, lanjutku, itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk menyembuhkanku. Bianca menunduk. Bahunya bergetar. Aku berjalan mendekatinya. Tatapanku menusuk. Kamu pernah jadi istri yang tersakiti? Kan? Kenapa kamu menjadi orang yang dulu kamu benci? Wajah Bianca hancur benar-benar retak. Maaf. Gumamnya. Tercekik tangis. Aku menatap keduanya. Aku bukan Tuhan untuk mengampuni. Dan bukan iblis untuk membalas. Aku akan pikirkan langkahku. Tapi bukan sekarang. Bukan saat hati masih berdarah. Aku berbalik. Melangkah pergi. Tapi sebelum jauh Alia. Suara panik menghentikanku. Aku menoleh. Dimas berlari ke arah kami. Dengan napas terburu-buru. Dan tatapan panik. Ada hal yang lebih buruk. Katanya cepat. Matanya tak pernah meninggalkan Raka. Aku membeku. Lebih buruk? Apa maksudmu? Suaraku lirih. Dimas mengeluarkan berkas resmi. Stempel perusahaan tercetak jelas. Raka dan Bianca tidak cuma selingkuh. Nafasnya berat. Mereka menyalahgunakan dana perusahaan. Darahku membeku. Raka memucat seketika. Aku bisa jelaskan diam. Bentak Dimas. Semua orang di lorong menahan napas. Dana perusahaan. Artinya fraud, penipuan, kejahatan profesional. Aku awalnya cuma curiga soal selingkuh. Lanjut Dimas. Tapi, setelah aku telusuri file internal, ada transaksi gelap di bawah nama kalian. Tanganku menutup mulut. Bianca jatuh berlutut. Aku cuma ikut. Aku nggak tahu akunnya milik siapa. Pengakuan tanpa sadar merusak dirinya sendiri. Raka memucat sampai bibirnya kebiruan. Alia. Ini jebakan, gumamnya nyaris tak terdengar. Aku mendekat, wajahku dekat di telinganya. Ini bukan jebakan, ini kebenaranmu. Akhirnya meledak. Seluruh lorong hening, tidak ada yang bergerak. Raka menatapku ketakutan, kecemasan, hancur total. Alia, tolong aku. Aku bergeser mundur. Perlahan, sekarang kamu tahu rasanya. Takut ditinggalkan. Kata-kataku menampar keras. Aku membalikan badan. Tidak menoleh lagi, karena hari ini vonis kedua jatuh. Perselingkuhan bisa dihukum hati, korupsi bisa dihukum dunia, dan keduanya akan ditagih sekaligus. Tagihan yang datang bersamaan akan menghancurkan bukan hanya hubungan, tapi hidup seseorang. Dan hari ini, penagih itu mengetuk dengan gemuruh. Aku berjalan keluar hotel dengan langkah mantap. Sementara suara gaduh masih bergema di belakangku. Teriakan rekan kerja, bentakan manajemen, dan tangis Bianca terdengar jelas. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah terlalu lama menoleh ke belakang. Saat sampai di parkiran, ponselku berdering. Nomor acau di kantor Raka. Aku angkat. Suaraku tetap tenang. Halo, sore. Bu Alia, maaf mengganggu. Kami sedang menginvestigasi insiden di hotel barusan. Nada suaranya formal, tapi tegang. Ya, balasku pelan. Kami ingin memastikan, apakah Anda bersedia menjadi saksi internal terkait dugaan perselingkuhan dan penyalahgunaan dana karyawan kami bernama Raka dan Bianca. Aku membeku sejenak.
Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini kasus profesional. Kriminal. Karier hancur. Aku menarik napas. Saya bersedia. Achaudi menghela napas lega. Baik, kami akan mengirimkan jadwal dan dokumen resmi. Telepon ditutup. Aku memejamkan mata sebentar. Aku sebenarnya tidak ingin sampai sejauh ini. Tapi kebenarannya tidak lagi bisa disembunyikan. Malam tiba. Rumah gelap. Tidak ada suara. Seakan tembok pun sedang berkabung. Aku masuk dengan pelan. Di ruang tamu, Raka duduk membungkuk kepala tertunduk. Tangan menutup wajah. Dia tidak bergerak. Seperti tubuh tanpa jiwa. Alia. Suaranya serak hancur. Aku berdiri di hadapannya. Menjaga jarak. Aku dipecat. Lanjutnya lirih. Aku mengangguk kecil. Aku sudah menebak. Dan aku mungkin akan diseret ke ranah hukum. Aku hanya menatap. Tidak ada simpati tersisa untuk pengkhianatan profesional dan emosional. Aku tidak tahu Bianca akan menjerumuskan sejauh ini. Katanya, memaksa napas. Aku mengangkat alis pelan. Kamu pikir selingkuh hanya urusan hati? Kadang itu lebih parah dari kriminal. Dia menatapku dengan mata yang berair kering. Lelah. Ketakutan. Aku salah. Aku sangat salah. Aku menelan perih di tenggorokan. Salahnya bukan di hari ini. Raka, salahmu dimulai saat kamu memilih dia. Raka menggenggam lututnya erat, tubuhnya gemetar. Alia, tolong, aku minta maaf. Aku butuh kamu. Butuh. Setelah semuanya terbakar, aku menggeleng. Aku siap berangkat ke gathering kantor. Dress sederhana. Make up tipis. Rambut disisir rapi. Simplisitas yang menyimpan badai. Raka menatapku dari sofa dengan mata memerah. Ketakutan menempel di wajahnya seperti bayangan gelap. Kamu beneran mau ikut? Tanyanya. Suara pecah. Aku merapikan tas tanpa menoleh. Tentu. Dia bergerak mendekat, panik. Alia, please, jangan bikin malu aku. Aku mendadak berhenti. Kalimat itu menusuk. Jangan bikin malu aku. Aku berbalik perlahan. Takut malu, harusnya takut saat melakukan. Bukan saat ketahuan. Wajahnya memucat. Dia terdiam. Aku melangkah keluar. Hotel tempat gathering ramai. Musik lembut mengalun. Pelayan mondar-mandir membawa minuman. Rekan kerja saling sapa. Aku berjalan masuk. Semua kepala menoleh. Bukan karena aku cantik tapi karena istri sah muncul di teritorial selingkuh. Dimas sudah menunggu di sudut ruangan. Mengenakan jas hitam. Ia mengangguk singkat saat melihatku. Kita mulai. Tanyanya tenang. Aku menarik napas. Mulai. Kami bergerak ke arah meja panjang tempat sejumlah karyawan berkumpul. Tawa pecah. Percakapan hangat. Dan di tengah keramaian itu, aku melihatnya, Bianca. Gaun ketat. Rambut terurai. Wajah percaya diri seperti ratu. Pesta. Dia tertawa-tawa. Yang kemarin ku tonton di rekaman CCTV. Raka muncul beberapa detik. Kemudian, tatapannya langsung membeku saat melihatku. Hening sesaat menyelimuti area kecil itu. Langkah kami saling mendekat. 3 orang di panggung pertempuran sosial. Aku tersenyum sopan. Siang. Semuanya. Sejumlah rekan kerja menatap bingung. Ada bisik-bisik samar. Alia. Salah satu rekan heran. Bianca menyunggingkan senyum manis palsu seperti gigi plastik. Oh, ini istri Raka ya? Akhirnya bertemu. Katanya ramah. Tapi aku tahu racunnya tersembunyi. Aku mendekat. Menatap matanya langsung. Ah, jati ini wanita kantor itu. Beberapa karyawan terbatuk. Gelisah. Energi ruangan berubah tegang. Panas. Memukul udara. Bianca berkedip. Panik sepersekian detik. Tapi wajahnya cepat kembali datar. Aku nggak paham maksudmu. Aku mengeluarkan ponsel. Menampilkan screenshot chat manja. Tangan-tangan. Di dekat kami menutupi mulut. Bisikan. Menyebar seperti api liar. Aku rindu pelukmu. Semalam luar biasa. Bawa baju cadangan. Warna wajah Bianca menghilang. Raka bergerak mendekat tegang. Alia, cukup. Aku memandangnya tajam. Tidak, ini baru mulai. Dimas maju. Mengangkat laptop. Menampilkan rekaman. CCTV. Koridor hotel. Tangan menggenggam. Pintu kamar tertutup bersama. Seluruh ruangan tercengang. Syak menyebar. Respek runtuh satu persatu. Bos perusahaan muncul dari kerumunan. Wajah murka. Apa ini? Raka. Di hotel saat jam kerja. Dengan karyawan.
Raka ternganga tak mampu bicara. Bianca gemetar. Air mata muncul. Ini silakan jelaskan pada istrimu. Potongku. Aku berbalik. Hendak pergi. Tapi sebelum langkahku jauh. Bianca berteriak lirih. Aku sayang dia. Setitik. Semua hening. Aku berhenti. Menoleh perlahan. Sayang. Suara lirih tapi pedas. Aku mendekat. Sejarak 3 senti dari wajahnya. Kalau sayang. Kalian akan jujur. Bukan menyelinap seperti tikus. Bianca menggigit bibir hancur. Aku menatap keduanya. Selamat menikmati rasa malu ini. Dan aku berjalan keluar pelan punggung tegak. Kepala tinggi. Setiap langkahku adalah putusan pengadilan. Karena di panggung ini, aku bukan lagi korban. Aku adalah hakim tanpa palu. Menjatuhkan vonis dengan kebenaran. Dan vonis itu tidak hanya mengetuk meja. Tapi menghantam hati mereka keras. Tanpa belas kasih, aku berjalan keluar dari ballroom hotel dengan langkah yang stabil. Suara bisik-bisik, tatapan kaget, dan hembusan napas kecewa menyusul dari belakang. Semua terasa seperti soundtrack kemenangan pahit. Di lorong sepi, langkah kaki seseorang menyusul cepat. Alia, tunggu, itu suara Raka putus asa. Tercekik panik, aku berhenti. Tidak berbalik, please, dengerin aku. Katanya nyaris memohon. Pelan. Aku menoleh. Wajahnya hancur merah. Basah. Berkeringat. Tangannya terjulur seolah memohon seteguk maaf. Kenapa? Tanyaku pelan. Aku bodoh. Katanya. Air matanya jatuh. Aku cuma. Kesepian. Kesepian. Di rumah dengan istrinya sendiri. Aku menghela napas berat. Kamu kesepian? Karena kamu berhenti bicara sama aku. Kamu berhenti melihat aku. Kamu berhenti menganggapku ada. Dia menutup wajahnya, dengan telapak tangan menangis tertahan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Suaranya pecah. Aku menatapnya lama. Kalau kamu nggak mau kehilangan. Aku mendekat sedikit. Hampir berbisik. Kenapa kamu lepaskan aku di tangan wanita lain? Raka jatuh terduduk di lantai lorong. Terisak seperti anak kecil. Tangisnya menyayat. Tapi terlambat. Bianca nggak berarti apa-apa. Teriaknya. Aku menahan tawa pahit. Seseorang yang tidak berarti, tidak kamu peluk di hotel. Raka terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi kata-kata mati di tenggorokan. Dari ujung lorong, suara sepatu tumit terdengar. Bianca datang. Wajah kacau. Matanya sembab. Maskara mengalir seperti tinta kebohongan yang luntur. Alia. Aku suaranya serak. Rapuh. Aku menatapnya dingin. Diam. Dia membeku. Ketakutan nyata muncul di matanya. Kalau kamu minta maaf, lanjutku, itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk menyembuhkanku. Bianca menunduk. Bahunya bergetar. Aku berjalan mendekatinya. Tatapanku menusuk. Kamu pernah jadi istri yang tersakiti? Kan? Kenapa kamu menjadi orang yang dulu kamu benci? Wajah Bianca hancur benar-benar retak. Maaf. Gumamnya. Tercekik tangis. Aku menatap keduanya. Aku bukan Tuhan untuk mengampuni. Dan bukan iblis untuk membalas. Aku akan pikirkan langkahku. Tapi bukan sekarang. Bukan saat hati masih berdarah. Aku berbalik. Melangkah pergi. Tapi sebelum jauh Alia. Suara panik menghentikanku. Aku menoleh. Dimas berlari ke arah kami. Dengan napas terburu-buru. Dan tatapan panik. Ada hal yang lebih buruk. Katanya cepat. Matanya tak pernah meninggalkan Raka. Aku membeku. Lebih buruk? Apa maksudmu? Suaraku lirih. Dimas mengeluarkan berkas resmi. Stempel perusahaan tercetak jelas. Raka dan Bianca tidak cuma selingkuh. Nafasnya berat. Mereka menyalahgunakan dana perusahaan. Darahku membeku. Raka memucat seketika. Aku bisa jelaskan diam. Bentak Dimas. Semua orang di lorong menahan napas. Dana perusahaan. Artinya fraud. Penipuan. Kejahatan profesional. Aku awalnya cuma curiga soal selingkuh. Lanjut Dimas. Tapi, setelah aku telusuri file internal, ada transaksi gelap di bawah nama kalian. Tanganku menutup mulut. Bianca jatuh berlutut. Aku cuma ikut. Aku nggak tahu akunnya milik siapa. Pengakuan tanpa sadar merusak dirinya sendiri. Raka memucat sampai bibirnya kebiruan. Alia, ini jebakan. Gumamnya nyaris tak terdengar. Aku mendekat. Wajahku dekat di telinganya. Ini bukan jebakan. Ini kebenaranmu. Akhirnya meledak. Seluruh lorong hening.
Tidak ada yang bergerak. Raka menatapku ketakutan, kecemasan, hancur total. Aalia, tolong aku. Aku bergeser mundur. Perlahan, sekarang kamu tahu rasanya. Takut ditinggalkan. Kata-kataku menampar keras. Aku membalikan badan. Tidak menoleh lagi. Karena hari ini vonis kedua jatuh. Perselingkuhan bisa dihukum hati. Korupsi bisa dihukum dunia. Dan keduanya akan ditagih sekaligus. Tagihan yang datang bersamaan akan menghancurkan bukan hanya hubungan, tapi hidup seseorang. Dan hari ini, penagih itu mengetuk dengan gemuruh. Aku berjalan keluar hotel dengan langkah mantap. Sementara suara gaduh masih bergema di belakangku. Teriakan rekan kerja, bentakan manajemen, dan tangis Bianca terdengar jelas. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah terlalu lama menoleh ke belakang. Saat sampai di parkiran, ponselku berdering. Nomor acau di kantor Raka. Aku angkat. Suaraku tetap tenang. Halo, sore. Bu Alia, maaf mengganggu. Kami sedang menginvestigasi insiden di hotel barusan. Nada suaranya formal, tapi tegang. Ya, balasku pelan. Kami ingin memastikan, apakah Anda bersedia menjadi saksi internal terkait dugaan perselingkuhan dan penyalahgunaan dana karyawan kami bernama Raka dan Bianca. Aku membeku sejenak. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini kasus profesional, kriminal, karier hancur. Aku menarik napas. Saya bersedia. Acaudi menghela napas lega. Baik, kami akan mengirimkan jadwal dan dokumen resmi. Telepon ditutup. Aku memejamkan mata sebentar. Aku sebenarnya tidak ingin sampai sejauh ini, tapi kebenarannya tidak lagi bisa disembunyikan. Malam tiba. Rumah gelap, tidak ada suara. Seakan tembok pun sedang berkabung. Aku masuk dengan pelan. Di ruang tamu, Raka duduk membungkuk kepala tertunduk. Tangan menutup wajah. Dia tidak bergerak, seperti tubuh tanpa jiwa. Alia, suaranya serak hancur. Aku berdiri di hadapannya. Menjaga jarak. Aku dipecat. Lanjutnya lirih. Aku mengangguk kecil. Aku sudah menebak. Dan, aku mungkin akan diseret ke ranah hukum. Aku hanya menatap. Tidak ada simpati tersisa untuk pengkhianatan profesional dan emosional. Aku tidak tahu Bianca akan menjerumuskan sejauh ini. Katanya, memaksa napas. Aku mengangkat alis pelan. Kamu pikir selingkuh hanya urusan hati? Kadang itu lebih parah dari kriminal. Dia menatapku dengan mata yang berair kering. Lelah. Ketakutan. Aku salah. Aku sangat salah. Aku menelan perih di tenggorokan. Salahnya bukan di hari ini. Raka, salahmu dimulai saat kamu memilih dia. Raka menggenggam lututnya erat, tubuhnya gemetar. Alia, tolong, aku minta maaf. Aku butuh kamu. Butuh. Setelah semuanya terbakar, aku menggeleng. Aku ayah dari bayi ini. Tanya Raka lirih. Bianca menatapnya dengan mata besar berair. Mengangguk pelan. Aku telat 2 bulan. Dan selama 2 bulan ini, hanya kamu. Raka jatuh terduduk. Tangannya menutupi wajahnya. Tangisnya pecah keras. Berantakan. Aku hancur. Suaranya bergetar seperti kaca pecah. Aku menutup mulut dengan tangan. Keringat dingin merambat di punggungku. Tapi air mataku tidak keluar. Mungkin karena sudah habis. Dimas menghela napas panjang. Alia, kamu bisa ambil waktu. Jangan ambil keputusan sekarang. Aku mengangguk. Wajahku seperti topeng. Tanpa ekspresi. Bianca memegang tanganku, aku refleks menepis. Jangan sentuh aku. Dia tersentak mundur. Menangis lagi. Aku menatapnya lurus. Bianca, kamu tahu sakitnya jadi istri yang diselingkuhi. Kenapa kamu menjadi pelaku? Dia menunduk. Bahunya bergetar. Aku, kesepian. Suami lama meninggalkanku. Aku mendengus. Dan kamu menghancurkan rumah orang lain. Agar kamu merasa utuh. Tatapannya runtuh. Raka menatapku dengan mata memohon. Alia, aku mohon. Biarkan aku memperbaiki semuanya. Aku menahan napas. Suara hatiku melolong. Tapi bibirku dingin. Kamu bahkan tidak bisa memperbaiki dirimu sendiri. Raka menangis seperti anak kecil. Beberapa jam kemudian, rumah sepi. Bianca dan Dimas sudah pergi, menyisakan malam yang berat. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Raka duduk jauh di pojok, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar, air matanya tidak berhenti mengalir. Kenapa kamu nggak teriak?
kenapa kamu nggak marah? Suaranya meledak. Aku menatap lurus ke depan, karena luka ini terlalu dalam untuk diteriakkan. Bahkan napas pun menyakitkan. Dia terisak. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Aku menelan ludah. Kamu sudah kehilangan aku di hotel itu. Raka, aku hanya terlambat sadar. Sunyi, tebal. Aku akan tanggung jawab dengan bayi itu. Katanya lirih. Aku mengangguk kecil. Itu yang seharusnya. Dia menatapku cemas. Takut. Putus asa. Lalu, aku, dan kamu, aku memejam mata, menyusun kalimat yang bisa memotong tanpa darah. Hati yang ditusuk berkali-kali, tidak bisa kembali seperti semula. Air matanya jatuh seperti hujan deras. Alia, tolong, jangan pisahkan kami. Aku menatapnya lirih. Satu kalimat keluar pelan. Aku berhak bahagia. Dia terdiam, tersungkur. Tangisnya menjadi hening-hening yang paling menakutkan. Karena malam ini, aku sudah memutuskan. Aku akan bicara dengan pengacara besok. Aku berdiri, berjalan ke kamar tamu. Sebelum menutup pintu, aku berkata pelan. Selamat tinggal, Raka sebagai suami. Besok, kamu hanya orang yang harus bertanggung jawab pada dosanya. Pintu menutup, dan di balik pintu, aku menangis diam tanpa suara, tanpa napas, tanpa semesta. Karena malam ini, cinta sudah resmi jeti jenazah. Dan jenazah cinta tidak dikubur dengan tanah. Ia dikafani dengan diam, jarak, dan keputusan. Pagi ini, aku bangun dengan kepala berat. Mataku bengkak, dada sesak. Rasanya seperti dunia menaruh batu besar tepat di jantungku. Aku keluar kamar tamu. Raka masih duduk di tempat sama tidak tidur, tidak mandi. Hanya terisak pelan. Wajahnya kosong, matanya merah. Tubuhnya menggigil. Ketika aku melangkah, dia menoleh cepat seperti seseorang yang hampir tenggelam melihat perahu. Alia, suaranya pecah. Jangan pergi. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Pergi, aku mengembus napas. Aku tidak kemana-mana, tapi aku juga tidak kembali ke kamu. Kalimat itu menusuk. Aku bisa mendengarnya terjatuh di dalam hatinya. Aku akan berubah. Katanya tergesa, seperti mantra darurat. Aku menoleh pelan. Kamu bahkan tidak berubah. Saat tahu aku menangis diam setiap malam. Balasku, ia terdiam dipukul realita. Siang hari, aku pergi ke kantor pengacara. Namanya Bu Afila. Wanita tegas dengan aura dingin profesional. Kami duduk berhadapan. Saya ingin konsultasi perceraian. Kataku datar. Ia mengangguk, tanpa terkejut. Alasan, perselingkuhan. Ada bukti. Video, chat, saksi. Ia mencatat cepat. Kamu kuat? Katanya sambil bersandar. Aku tersenyum hambar. Tidak, saya lelah. Dia menatapku sejenak mata seorang wanita yang pernah terluka. Kelelahan adalah alasan paling kuat untuk pergi. Katanya bijak. Aku mengangguk. Air mata hampir keluar tapi ku tahan. Langkah pertama. Mediasi. Jelasnya, kamu mau damai atau keras? Aku menutup mata, mengingat tangis Raka. Gelap matanya. Bayi yang belum lahir. Dua sisi. Terluka. Kalau damai bisa membuat anak itu tidak menanggung trauma. Aku pilih damai. Dia tersenyum tipis. Kamu bukan istri biasa. Kamu dewasa. Aku tersenyum kecil tapi hatiku mati. Aku pulang sore hari. Raka menunggu di pintu mata sayu. Wajah kusut. Dari mana? Suaranya lirih. Aku menatap langsung ke matanya. Pengacara. Wajahnya runtuh seketika tanpa penyangga. Alia, tolong. Dia menggenggam lengan bajuku. Tangannya tremor. Aku bisa perbaiki. Aku akan minta maaf setiap hari. Aku akan hapus Bianca. Aku akan buang nomor HP-nya. Aku akan blok semua. Aku menatapnya pelan. Kamu ingin hapus gejalanya, bukan penyakitnya. Dia terdiam. Jiwa seperti dipukul. Kamu mau perbaiki reputasi, bukan perasaan. Lanjutku. Wajahnya pecah, benar-benar pecah. Aku masih sayang kamu. Tangisnya lirih. Aku menggeleng. Kamu sayang kalau aku pergi, bukan saat aku ada. Kalimat itu membuat lututnya lemas. Dia duduk di lantai lagi. Malam tiba. Aku duduk di teras, menatap langit gelap tanpa bintang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor Bianca. Pesannya. Aku akan bicara kepada perusahaan. Aku akan mengaku semua salahku. Kamu tidak perlu saksi lagi. Dadaku menegang. Pesan kedua masuk. Tolong,
Jangan biarkan Raka kehilangan pekerjaannya. Aku yang memulai ini. Aku terdiam. Ini tidak kuduga. Kemudian pesan ketiga, aku akan pergi dari kota setelah bayi lahir. Aku akan menanggung semuanya sendiri. Aku memejam mata. Air mata jatuh akhirnya. Aku benci dia. Tapi aku juga bisa melihat rasa bersalahnya. Aku membalas. Terima kasih. Aku akan bicara dengan pengacara. Dia mengirimkan satu pesan terakhir. Maafkan aku, karena membuatmu tahu rasanya menjadi aku. Tanganku gemetar. 3 kalimat terakhir itu membunuhku. Pelan-pelan. Maafkan aku karena membuatmu tahu rasanya menjadi aku. Dan aku sadar. Pelaku selingkuh. Seringkali korban dari luka lama. Tidak membenarkan, tapi menjelaskan. Aku masuk rumah lagi. Raka menatapku masih di lantai. Ada apa? Tanyanya lirih. Aku menatapnya lama. Bianca ingin pergi dari kota dan menanggung bayi sendiri. Raka mematung. Syak. Air matanya jatuh tanpa kontrol. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Jeritnya lirih. Aku menjawab pelan dingin, tapi jujur. Karena kamu lupa bahwa hati manusia bukan barang hiburan. Sunyi, kosong, berat. Aku berdiri, menatap bawah. Besok aku tanda tangan surat mediasi. Setelah itu, kita bukan suami istri. Raka bernafas tercekik gelap di matanya dalam. Dan setelah itu, apa kita tetap kenal? Suaranya pecah. Aku menghela napas panjang dan menjawab pelan, kita tetap kenal. Sebagai dua orang yang pernah mencintai, lalu melepaskan. Raka memejam mata. Tangisnya meledak. Aku berjalan ke kamar tamu, menutup pintu, dan malam ini, jenazah cinta dikubur tanpa batu nisan. Kuburan tanpa nama itu tetap ada walau tak terlihat. Dan setiap langkah di atasnya terasa seperti menusuk diri sendiri. Pagi ini, aku bangun dengan rasa berat di dada. Bukan karena ragu, tapi karena finalitas. Aku mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam, rambut dikuncir rapi. Penampilanku bukan untuk cantik tapi tegas. Raka sudah bangun, wajahnya sembab, kantung mata besar, bibir pecah. Dia hanya menatapku. Lama, hening. Kamu akan pergi tanda tangan, bisiknya. Aku mengangguk. Tepat jam 9. Mediasi awal. Matanya berkaca. Tapi kali ini, dia tidak menangis. Dia sudah lewat titik tangis. Alia, nadanya bukan marah. Bukan memohon. Hanya hancur. Aku tahu. Aku sudah kehilanganmu. Katanya pelan. Tapi kalau kamu bahagia, aku akan lepaskan. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-katanya terasa tulen. Aku menunduk tipis. Terima kasih. Dan aku pergi. Di kantor hukum, Bu Afira menyambutku. Siap. Nada suaranya datar. Profesional. Terlalu. Siap. Jawabku lirih. Kami duduk di seberang ruangan Raka. Dia tidak menatapku. Hanya memandangi tangannya. Sendiri. Mediator datang. Lembaran dokumen disiapkan. Pihak istri mengajukan perceraian. Dengan alasan perselingkuhan. Dengan bukti valid. Aku mengangguk. Mediator menatap Raka. Pihak suami mengakui. Raka menutup mata. Sejenak. Dia terlihat sudah mati. Secara emosional. Aku mengaku. Kalimat itu jatuh berat. Ada jeda 4 detik hening. Nyaring. Perih. Mediator menulis. Dengan demikian, mediasi akan meninjau hak kedua pihak. Dan saat ia berbicara tentang prosedur, harta gono gini, hak rumah, pikiranku kosong. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Tek, tek, tek. Seperti palu kecil memukul nisan cinta. Setelah selesai, aku keluar gedung dengan langkah pelan. Udara terlalu dingin, terlalu asing. Di lobi aku melihat Bianca. Perutnya kecil baru mulai terlihat. Dia duduk di kursi ruang tunggu, memeluk tas. Wajah sendu. Ketika ia melihatku, ia berdiri. Alia, aku menatapnya lama. Dia menunduk. Aku tidak datang untuk meminta maaf lagi. Aku tahu, aku tidak pantas. Aku cuma mau bilang. Dia menggigit bibir, hampir menangis. Makasih, karena kamu tidak balas dendam ke bayi ini. Aku menelan gumpalan di tenggorokan. Aku membenci perbuatanmu. Tapi aku tidak pernah menargetkan anak yang tidak salah. Air mata jatuh dari pipinya. Aku akan keluar kota minggu depan. Aku mengangguk. Pergilah. Bangun hidup baru. Jangan hancurkan rumah lain lagi.
Dia terisak. Aku janji. Aku bukan memaafkan, aku membebaskan. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa kata indah. Hanya diam sebagai salam. Aku pulang sore. Rumah gelap, sunyi. Laka, tidak ada jawaban. Aku berjalan ke ruang tamu kosong. Ruang makan kosong. Kamar mandi gelap. Aku mendekati kamar utama. Pintu sedikit terbuka, dan di dalam, Laka duduk di lantai. Di tangannya, cincin kawin kami. Dia menatapnya lama. Kemudian memandangku. Alia, suaranya sangat pelan. Aku sudah tanda tangan. Aku menjawab jujur. Dia mengangguk. Aku tahu. Air matanya mengalir. Aku cuma mau kamu pegang cincin ini sekali lagi. Aku mendekat. Pelan. Cincin itu dingin di ujung jariku. Ini saksi janji kita. Katanya lirih. Sekali. Janji yang aku hancurkan. Aku menahan air mata. Ada hal yang harus kamu tahu. Sebelum kita benar-benar berpisah. Katanya pelan. Napasnya berat. Kamu ingat saat aku bilang kesepian? Aku mengangguk. Dia menelan ludah. Aku kesepian bukan karena kamu kurang. Aku kesepian karena aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri. Aku tertegun. Hidupku dipenuhi ekspektasi. Aku merasa tidak layak jadi suami. Jadi aku lari ke pelukan orang yang tidak meminta kesempurnaan. Dadaku sesak. Aku menghancurkan diriku sendiri. Sebelum aku menghancurkan kamu. Air mataku jatuh akhirnya. Alia. Suaranya pecah. Terima kasih. Karena pernah mengajarkan aku cara dicintai. Aku menangis. Tanpa bicara. Dia tersenyum paling sedih yang pernah kulihat. Satu permintaan terakhir. Aku mengangkat wajah. Tolong. Bahagialah. Kalau kamu bahagia, aku tidak akan tenggelam. Dadaku runtuh. Aku akan coba. Jawabku pelan. Dia tersenyum tipis. Aku berjalan ke pintu kamar. Dan tepat saat aku menyentuh gagang pintu, aku mendengar suara jatuh di belakang. Tad. Aku menoleh cepat. Laka pingsan. Tubuhnya roboh ke lantai tak bergerak. Laka. Aku panik. Jantungku seperti diremas. Aku berlari kepadanya, tanganku gemetar. Dia dingin. Keringat dingin. Nafas menggepaskan. Matanya setengah terbuka kosong. Jangan pergi. Bisiknya lemah. Aku terisak. Laka. Dengar aku. Buka matamu. Tidak ada respon. Aku menghubungi ambulans, tangan gemetar seperti tiang rapuh. Dyspnea. Collapse. Possible stress shock. Suara operator. Dalam hitungan menit. Sirine meraung. Pintu dibuka. Para medis mengambil tubuhnya. Aku ikut ke mobil ambulans. Menangis tanpa sadar. Karena malam ini, jenazah cinta mungkin disusul oleh tubuh yang masih hidup. Tubuh yang mungkin tak sempat mendengar maaf. Tak sempat memperbaiki. Tak sempat kembali bernapas. Sirine ambulans meraung. Membelah kota malam. Aku duduk menggenggam tangan Raka yang dingin dan pucat di atas ranjang ambulans. Monitor detak jantung berbunyi terburu-buru. Pasien jatuh pingsan pasca syak emosional. Suara para medis. Semuanya kabur, lampu jalan. Suara lalu lintas. Bayangan di jendela. Yang jelas hanya ketakutan. Raka, dengar aku. Bisikku tercekat. Nafas. Bertahan. Tiba-tiba, tangannya meremas pelan tanganku. Alia. Suaranya tipis seperti asap. Maaf. Air mataku jatuh di punggung tangannya. Di IGD, dokter berteriak. Perawat berlari. Pintu dorong terbanting. Aku hanya berdiri di luar kaca. Dada seperti diremas. 1 jam berlalu seperti 1 abad. Akhirnya, dokter keluar. Raut wajahnya serius. Kami stabilkan kondisinya. Dia mengalami serangan panik berat. Katanya. Dadaku runtuh pelan. Tapi kemudian, ada hal yang lebih parah. Lanjutnya, aku menelan ludah. Apa? Kami menemukan indikasi penyakit lama yang kambuh akibat stres ekstrem. Aku bingung. Penyakit lama? Apa jenis penyakitnya? Tanyaku lirih. Dokter menghela napas. Tumor jinak di paru. Ukurannya mengecil beberapa tahun lalu. Sekarang, tumbuh lagi. Dunia jadi gelap. Suaraku pecah. Tumor. Dokter mengangguk. Stres emosional mempercepat pembesarannya. Dia mungkin tidak menyadari gejalanya. Kakiku gemetar. Tangisku pecah tiba-tiba. Selama ini, saat aku sakit oleh pengkhianatan, Raka diam-diam sakit oleh tubuhnya sendiri. Plot twist pertama. Aku duduk di bangku rumah sakit. Waktu terasa melar. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingku. Bianca, dengan wajah pucat. Tanpa make up.
Aku dengar dari Dimas. Katanya pelan. Aku menatapnya dingin. Kenapa kamu datang? Dia menatapku dengan mata sayu. Karena, Raka tidak pernah cerita tentang aku ke kamu. Dia takut tambah menyakitimu. Aku tertegun. Dia ingin mengakhiri semuanya jauh sebelum ketahuan. Lanjut Bianca, tapi aku memaksa. Hubungan itu terus berlanjut. Tubuhku kaku. Plot twist kedua. Aku yang kirim chat manja. Aku yang minta ketemu. Raka selalu bilang, dia ingin berhenti. Aku terus memohon. Aku memancing. Dadaku terasa disayat. Dia menangis. Dia rapuh. Alia, dia bukan monster. Dia berusaha kuat. Tapi tubuhnya kalah. Aku memejam mata. Hati retak lagi dengan bentuk berbeda. Aku hamil bukan karena cinta. Bianca bergetar. Aku hamil karena bodoh. Diam, Alia. Suaranya lirih sekali. Kalau kamu tinggalkan dia, dia mungkin tidak bertahan. Aku merinding. Bukan ancaman. Itu ketakutan. Tangisku meledak. Jam berapapun, aku tidak tahu. Tiba-tiba dokter keluar lagi. Keluarga pasien Raka. Aku berdiri tergesa. Itu. Aku, walau sebentar lagi bukan. Kondisinya stabil. Katanya, dia bisa ditemui sebentar. Aku masuk. Raka terbaring. Nafasnya lambat. Matanya membuka sedikit saat aku datang. Alia, senyumnya lemah. Aku duduk di samping. Ternyata, tubuhku menyerah duluan. Gumamnya, aku menahan tangis. Kenapa kamu gak cerita? Bisikku, dia menatapku dengan mata berkaca tapi damai. Aku gak mau kamu mengasihani. Aku ingin jati lelaki yang kuat. Walaupun aku selalu gagal. Dadaku remuk. Aku bukan selingkuh untuk bahagia. Lanjutnya, aku selingkuh. Karena aku takut terlihat lemah di depanmu. Air mataku berjatuhan. Raka tersenyum pilu. Aku kehilangan diriku lebih dulu. Lalu kehilangan kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Aku gak marah lagi. Lirihku. Dia menatapku, matanya berbinar sedikit. Aku tahu. Bisiknya. Raka menarik napas berat. Alia, kalau aku pergi, tolong jangan salahkan dirimu. Tangisku pecah keras. Aku gak akan biarkan kamu pergi. Dia tersenyum tipis. Kamu harus bahagia. Air mataku membanjiri tangan kami. Meski bukan denganku. Monitor jantung berbunyi cepat. Aku panik. Dokter. Petugas masuk. Aku didorong keluar. Pintu menutup. Detak jantungku berhenti bersama suara monitor. Tit-tit. Tit aku jatuh berlutut. Karena malam ini. Cinta yang mati tubuh. Yang hampir mati dan rahasia. Yang baru lahir semuanya menari dalam satu. Ruangan kecil bernama rumah sakit. Bahkan kantor rumah. Sakit terasa seperti kuburan bagi janji-janji yang pernah bersinar. Aku berdiri di depan ruang ICU. Tanganku menggenggam kain baju. Kedua lutut gemetar. Di balik kaca, dokter dan perawat bergerak cepat memburu nyawa yang hampir lolos. Monitor berbunyi tidak teratur. Titit detaknya seperti pukulan palu pada hatiku sendiri. Aku meraih dadaku. Menahan napas. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dokter keluar. Melepas masker, keadaannya stabil, tapi sangat lemah. Dia butuh ketenangan emosional. Stres bisa membunuh. Aku mengangguk, air mata jatuh. Tapi senyumku terangkat sedikit cukup. Setidaknya, bukan kematian. Aku menatap pintu ICU lama sekali, kemudian berkata pada diriku sendiri. Terkadang, kemenangan adalah ketika seseorang tidak mati. Jam berlalu, malam menjadi pagi, akhirnya, aku diizinkan masuk. Ruangan sunyi, lampu redup, Raka berbaring dengan selang oksigen, tangan dipenuhi jarum infus, wajah pucat seperti kertas. Namun, dia tersenyum pelan saat melihatku. Alia, suaranya tipis. Aku duduk di sebelahnya, mengusap punggung tangannya. Kamu bikin aku takut. Bisikku, dia tertawa kecil lemah. Aku juga takut. Tidak sempat meminta maaf. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku sudah maafkan. Ucapku pelan. Dia menatap ke atas lega. Matanya berkaca. Terima kasih. Karena kamu jadi bagian terindah hidupku. Aku menggigit bibir keras agar tidak menangis sejadi-jadinya. Aku gagal. Katanya pelan. Aku menggeleng. Orang gagal bukan yang jatuh, tapi yang tidak bangun. Dia tersenyum lebih tulus daripada yang pernah kulihat. Alia, kalau aku hidup, aku ingin perbaiki diriku. Bukan untuk balik denganmu, tapi supaya aku bisa layak jadi ayah. Dadaku gemetar, setengah hancur.
setengah bangga. Kamu akan jadi ayah yang baik. Kalau kamu mau sembuh, jawabku. Dia mengangguk, air mata jatuh. Kamu mau lihat bayinya suatu hari? Tanyanya. Aku ragu. Bibirku gemetar. Tapi aku berkata, ya, aku mau tahu bahwa luka ini tidak melahirkan luka lain. Tangisnya pecah. Alia, aku janji. Aku akan hidup. Aku mengangguk, menempelkan dahiku ke tangannya, dan aku akan menjalani hidupku tanpa dendam. Dia tersenyum kepuasan mendalam. Bagus. Matanya perlahan menutup, bukan mati, tapi istirahat. 3 bulan kemudian, sidang internal selesai. Bianca dipulihkan ke kota lain, menerima pendampingan psikologis. Raka menjalani terapi tumor dan psikiatri. Dia berhenti kerja. Dia pulang ke desa ibunya untuk sembuh. Kami resmi bercerai tanpa pertengkaran, tanpa pertempuran hukum. Kami menandatangani dengan tangan gemetar, lalu saling menatap, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua penyintas badai yang kehilangan rumah, tapi menemukan arah. Suatu sore, aku menerima pesan foto dari Bianca. Dia lahir. Foto bayi mungil, bundar, berkulit halus, mata tertutup. Di bawahnya, sekarang aku mengerti mengapa kamu memilih jalan hati. Aku tersenyum pahit, tapi hangat. Selamat, balasku. Raka juga mengirim pesan singkat. Aku pakai nama pilihanmu. Adian, artinya seseorang yang mencari Tuhan. Aku menutup mulut gemetar. Air mata tak terhenti. Tahun berganti. Aku duduk di pantai. Senja turun lembut. Angin memeluk rambutku. Ada lelaki yang duduk di samping, berbeda. Baru. Matanya teduh. Aku suka caramu diam tenang, katanya. Aku tersenyum. Aku masih belajar membuka hati. Pelan. Tidak terburu. Ponselku berbunyi. Pesan dari Laka. Aku sehat. Tumor mengecil. Terima kasih karena melepaskan tepat waktu. Aku menatap layar, tersenyum tipis. Aku membalas. Kita sama-sama selamat. Lalu kubiarkan ponsel diam. Karena masa depanku ada di halaman lain. Aku menatap laut. Dan dalam bisik angin, ada suara lembut, bahagialah. Aku menutup mata damai. Tidak ada dendam. Tidak ada penyesalan. Yang tersisa hanya pelajaran. Karena cinta kadang mati, tapi hati bisa hidup lagi. Tamat.